Teman-teman dalam Tuhan, eh, sewaktu saya membuat poll di dalam grup ya, yang boleh vote untuk kira-kira topik-topik apa aja yang mau kita gumulkan, ternyata yang paling tinggi adalah topik mengenai identitas dan juga mengenai nilai diri dan mengenai pergumulan-pergumulan sekitar identitas sebagai orang dengan gangguan kesehatan mental. Itu ada 16 orang yang memilih voting itu ya. Akhirnya saya merenungkan apa yang topik yang mau dipikirkan. Nah, teman-teman, biasanya kita melihat identitas kita itu dari kapasitas atau kemampuan kita, kinerja kita, action kita, dari apa yang kita doing gitu ya. Kalau saya produktif, maka itu identitas saya gitu. Kalau saya produktif, maka saya signifikan. Kalau saya bisa punya kapasitas yang berpikir, maka itu identitas saya. Seringkali kita berpikir seperti itu. I'm thinking so I am significant. Atau dari uang, saya kaya, maka saya signifikan. Saya identitas saya dari situ. Atau dari ketenaran. Kalau saya populer, maka saya signifikan. Atau kalau saya menikah, saya signifikan. Atau kalau saya sudah lulus sekolah kuliah S1, S2, S3, maka itu identitas saya. Tapi kali ini saya mau merenungkan satu hal bahwa identitas kita itu berarti hidup kita itu berarti kita punya identitas itu bukan dari diri kita tapi dari status yang diberikan kepada kita, dari relasi kita dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan kita di surga, bahwa kita adalah anak yang dikasihinya. Sebelum kita memulai perenungan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami meminta anugerah-Mu Tuhan, supaya setiap kami boleh menyadari identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kami orang yang aman, yang secure, dan juga kami adalah orang yang mempunyai signifikansi di dalam Tuhan. Dan kami mau mengenal itu semua Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan mata hati rohani kami Tuhan. Supaya setiap GKM di tempat ini dan caregiver boleh mereka semua dikuatkan, termasuk hamba saya sendiri juga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati perenungan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Engkau saja yang bertahta. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Pakai saya juga yang memberitakan firman. Dan juga berkati teknologi supaya boleh berjalan dengan baik. Signal lancar dan semua boleh tersampaikan message-nya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, saya akan bawakan satu dari Yohanes 1 ayat 9 sampai 13. Mungkin ada teman-teman yang bisa bacakan Yohanes 1 ayat 9 sampai 13, siapa saja? Saya bacakan ya Pak. Silakan. Eh, 1 Yohanes 1 ayat 9 ini ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Terima kasih Bu Firda. Ini dikatakan tetapi semua orang yang menerima Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berarti kalau dalam terjemahan lain adalah diberikan hak, diberikan kuasa, diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah mereka yang menerima Kristus Yesus. Teman-teman dalam Kristus Yesus, siapakah kita di dalam Kristus? Kalau kita renungkan, kita adalah anak-anak Allah. Teman-teman, biasa kita mendengarkan pemahaman kita anak Allah mungkin terdengar biasa. Ini adalah identitas kita. Dan waktu kita mengetahui kita adalah anak-anak Allah, kita itu mengerti bahwa kita dikasihi, kita punya rasa aman, kita punya signifikansi dan arti hidup. Nah, teman-teman dalam Kristus,
Kalau kita bandingkan, Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah anak Allah, sedangkan kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa, sedangkan kita adalah anak adopsi. Kita ciptaan, Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa, dia adalah pencipta ya, dia adalah anak original aslinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, Kristus sangat mengetahui identitasnya ketika dia kedatang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus tahu identitasnya sebagai anak Allah. Kalau kita lihat di dalam waktu Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari langit, dari surga, dari langit, ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Teman-teman, dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus tahu dia adalah anak Allah. Dan status Yesus sebagai anak Allah, Bapa sendiri menyatakannya di depan orang-orang. Inilah anakku, ada relasi dengan Bapa bahwa Yesus adalah anak Allah. Identitas Kristus ada dalam relasi Yesus adalah anak Allah. Tapi bukan saja anak Allah, tapi dia adalah anak Allah yang dikasih. Inilah anakku yang kukasih. Jadi bukan anak biasa saja, tapi anak yang disayang, yang dikasih. Relasi anak Allah ini yang menjadi identitas Kristus yang dikasih Bapa. Betapa indahnya kalau seorang Bapa bilang kepada orang banyak, di hadapan orang banyak, ini anak saya yang saya sayang. Nah, bukan saja begitu, ada perkataan berikutnya adalah, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Teman-teman dalam Kristus bayangkan ya, kalau dalam hidup kita, kita itu seringkali mencari perkenan orang lain, mencari perkenan mungkin orang tua kita, mungkin maksudnya guru-guru atau orang-orang hebat atau gimana. Tapi gimana kalau ini adalah kita lihat bahwa perkenanan Yesus hanya dari Bapaknya, dari Bapa surgawi gitu. Yesus nggak butuh pengakuan orang, cukup dari Bapaknya. Dia adalah anak yang dikasihi Bapa, my beloved son. Kemudian muncul hal yang sama ya ketika Yesus sedang mengalami transfigurasi bersama ketiga muridnya yang terdekat, lingkaran terdekat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada suara juga dari surga, dari langit. This is my beloved son, listen to him. Ini anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan ini adalah identitas Kristus. Nah teman-teman, iblis itu seringkali mau mengacaukan identitas orang percaya, dan bahkan juga Kristus sebagai anak Allah dicobai ketika Yesus sudah dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ada teman-teman yang bisa bacakan ayat ini, siapa saja? Dan setelah puasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah teman-teman dalam Kristus, terima kasih Junita ya. Teman-teman dalam Kristus, kita lihat bahwa iblis mau goyangkan ya, maksudnya mau mencobai Yesus ya. Jadi dia mencobai Yesus di dalam identitasnya. Kalau kamu anak Allah, bikin mujizat dong. At least untuk dirimu, kamu kan butuh makan, ya lapar. Pada saat itu udah puasa 40 hari ya. Tapi dia tahu identitasnya, dia nggak perlu konfirmasi dari iblis bahwa dikatakan bahwa jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Nggak perlu Yesus melakukan apa yang iblis lakukan, maka dia jadi anak Allah. Nggak perlu. Karena Yesus memang betul-betul anak Allah. Bukan apa yang Yesus lakukan yang disuruh iblis itu yang membuat dia menjadi anak Allah, tapi siapakah Yesus? Yaitu adalah dia memang sudah diberikan identitasnya sebagai anak Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis mau mencoba Yesus, menggoncangkan, kalau kamu anak Allah, jadi nanti dia taat sama iblis. Nah, jadinya dia kacau di sana gitu ya. Nah, kita baca yang berikutnya lagi, pencobaan di padang gurun. Siapa yang bisa bacakan? Siapa lagi? Satu orang. Ega, silakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terima kasih Ega. Jadi di sini iblis kembali mencobai Yesus ya. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab pada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi spektakuler gitu. Wah, ada show off ya. Dengan begini orang bisa percaya Yesus Mesias. Wah, yang luar biasa, yang bisa show off gitu, yang bisa ada yang itu ya, seperti itu ya. Tapi Yesus memilih jalan salib dan taat. Dia nggak memilih jalan menjadi Mesias dengan cara yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat berikutnya ya, kalau kita lihat ketika Yesus di kayu salib ya, sekali lagi iblis mau memakai orang-orang sekitarnya untuk membuat Yesus turun dari kayu salib menyelamatkan dirinya, dan karena dikatakan ia telah berkata, akulah anak Allah. Siapa yang bisa bacakan ayat ini? Siapa saja? Saya Mereka baca ya. Oh, oke. Bucing, silakan Bucing, Bucing. silakan Bucing. mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dan dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Nah, kembali Yesus melalui orang-orang banyak itu, iblis itu menggunakan suara-suara orang banyak itu ya, supaya dia itu nggak bisa turun dari salib gitu. Tapi Yesus memilih taat karena dia tahu identitas dia sebagai anak Allah. Dia tahu dia harus taat kepada Bapa yang mengasihi dia. Dia taat sampai mati di kayu salib. Teman-teman, dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat bahwa Kristus adalah sons of God, sedangkan kita adalah child of God. Yesus hidupnya secure karena punya Bapa di surga yang mengasihinya. Dan kita juga punya Allah Bapa di surga. Kristus sebagai anak Allah dipenuhi dalam kasih Bapa aman dan signifikan. Kita pun punya Allah Bapa. Nah, teman-teman, saya akan bawa refleksi ya. Walaupun kita punya Allah Bapa, kita pun di dalam dunia punya ayah secara fisik, betul ya. Ayah di dalam dunia ini kita punya ayah ya, papa ya. Kita berada ada dari ibu dan ayah kita itu figur yang penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena figur ayah adalah figur yang merupakan pelindung, penyedia kebutuhan, pembimbing. Ayah adalah kepala keluarga. Dia yang memberikan rasa aman, dan juga ayah adalah seorang imam dalam keluarga yang mendoakan anak-anaknya, kayak Ayub yang mendoakan anak-anaknya ya. Jadi kita lihat bahwa ayah itu peran yang sangat penting. Hubungan dengan Bapa di dalam dunia ini, dengan Bapa kita ya, membentuk identitas, kepercayaan diri, dan hidup kita, pandangan di hidup kita sebagai anak. Dan Bapa di dalam dunia itu dipanggil untuk mencerminkan kasih Bapa di dalam surga kepada anak-anaknya. Karena gini ya teman-teman ya, seringkali konsep ayah di dunia ini, di bumi ini, bisa mengkaburkan konsep Bapa di surga kalau ternyata Bapaknya jahat gitu. Atau Bapaknya distant, atau nggak hadir dan sama sekali. Kita merasa kalau begitu ngedengar Bapa gitu ya, ini jauh gitu. Karena Bapa di dunianya itu jauh gitu. Nah, itu bisa mengkaburkan. Makanya kalau kita lihat ya, kalau ada dampak figur ayah yang nggak baik ya, atau nggak hadir sama sekali, itu bisa mempengaruhi emosional dan psikologis. Anak jadi merasa nggak dicintai atau ditolak, adanya minder, rendah harga diri, atau merasa tidak berharga, kecenderungan cemas, depresi, atau mudah marah, sulit mempercayai orang lain, dan takut kedekatan ya. Dan itu juga mempengaruhi perkembangan secara sosial.
mempengaruhi keberlangsungan sosial, ada kesulitan menjalin relasi sehat, baik pertemanan, pacaran, maupun pernikahan. Bisa mengulang pola buruk ayahnya, misalnya jadi kasar, nggak peduli. Bisa jadi sangat pasif, takut konflik, atau menghindari komitmen. Jadi ayah ini penting perannya ya. Bisa mempengaruhi perilaku kita lebih rentan terhadap kenakalan, penyalahgunaan zat, atau perilaku beresiko. Orang yang nggak mendapat figur ayah yang baik itu bisa mencari figur ayah di luar dengan cara yang tidak sehat. Dan juga ayah-ayah yang di dunia ini, yang di bumi ini, kalau dia itu Tuhan suruh memberikan perintah dalam Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Figur bapak penting sekali, teman-teman, dalam Kristus Yesus. Nah, tapi bagaimana kalau kita punya figur ayah yang rusak? Kalau kita punya figur ayah di dunia ini yang rusak, saya sebenarnya papa saya itu bukan figur yang ideal juga ya. Papa saya bukan figur yang ideal, dia sangat galak yang dulunya ya, waktu awal-awalnya gitu ya, sebelum bertobat, sebelum berubah gitu ya. Dan sangat banyak kekerasan dan segalanya ya. Saya juga mengalami kurang kasih dari papa, seringkali dibodoh-bodohin gitu ya. Saya sering merasa gagal, nggak bisa mengikuti apa yang papa mau, dan saya sering merasa minder dan seperti itu ya. Tapi saya bersyukur ya, ternyata Pendeta Stephen Tong ngomong, kamu punya Bapa di surga. Kamu punya Bapa di surga. Jadi kita bisa reparenting lagi gitu. Reparenting lagi. Kita bisa ada nilai identitas kita yang kita lihat dari Allah Bapa di surga. Itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bahwa siapakah saya? Saya adalah anak Tuhan. Saya ada anak Allah. Figur ayah di dunia kita bisa rusak. Mungkin kita bisa punya figur yang ayah yang distant, yang jauh, atau nggak hadir sama sekali. Tapi bisa kita reparenting. Kita bisa sadar bahwa kita punya Bapa di surga. Bapak mengatakan kalau Bapak mengatakan kepada kita, ini anakku yang kukasihi. Wah, begitu kita dengar seperti itu ya, kita bisa sangat bersyukur ya, karena Bapa mengasihi kita gitu ya. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Yang menerima Kristus diberikannya hak untuk menjadi anak-anak Allah, teman-teman. Nah, saya ajak kita berpikir, apa arti sebagai anak-anak Allah? Nah, ini ada gambar ya. Kita sebagai anak-anak Allah, kita itu dikasihi, kita itu aman, dan kita itu signifikan. Ini ada satu lukisan, kita juga coba melihat art appreciation ya. Lukisan dari Rembrandt, dan juga ada beberapa lukisan yang lain tentang prodigal son ya, anak yang hilang. Kalau kita lihat dari lukisan seperti ini ya, kita lihat lihatin muka bapaknya itu sangat mengasihi anaknya ya. Kita lihat bahwa anak yang hilang itu minta warisan ke papanya waktu papanya masih hidup. Ke bapaknya waktu bapaknya masih hidup. Berarti dia itu sebenarnya secara nggak langsung pengen papanya mati. Dia nggak pengen, dan dia mau menggunakan kebebasannya. Dia mau bebas, dan dia ambil warisan papanya. Kemudian anak bungsu itu menjual seluruh hartanya, pergi ke negeri jauh, berfoya-foya, pesta, hidup nggak karu-karuan, menggunakan kebebasan sampai akhirnya terhina, habis hartanya, dan kehilangan segala-galanya. Nah, kalau kita lihat secara analogi, kita bisa memahami bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia pergi bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dia lapar sampai ngisi perut dengan ampas yang jadi makanan babi. Tapi nggak ada orang yang kasihnya kepadanya. Nah, anak itu sadar, bapaknya baik dulu. Bapaknya baik. Bapaknya mengasihi dia. Dia sadar keadaannya. Kataku, betapa banyak orang upahan di rumah bapaknya yang berlimpah-limpah makanannya. Aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebutkan anak Bapak. Jadikan aku salah seorang upahan Bapak. Maka ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Tapi menarik teman-teman, dari jauh bapaknya itu melihatnya. Dan bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Tapi Bapak itu berkata kepada hamba-hambanya,
Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi dipulihkan lagi. Teman-teman, kita itu adalah orang yang terhilang, yang pernah terhilang dan seringkali terhilang lagi. Seringkali terhilang, tapi Bapa begitu mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dan dia membalikan lagi kita kepada kemuliaan di dalam Kristus Yesus ya. Jadi dia membalikan kita kepada kemuliaan lagi ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di gambarnya di sini ya, ini bajunya udah compang-camping ya. Kalau kita lihat udah terhina ya, tapi bapaknya dengan jubahnya menutupinya ya, mengasihi, memeluknya ya. Kalau kita lihat di sini bapaknya figurnya udah tua ya, tapi dengan muka yang penuh kasih ya. Ada lagi gambar yang lain lagi ya. Ini juga gambar anak yang hilang ya. Ada dari lukisan yang lain lagi. Kita coba apresiasi seni ya. Ini seorang anak yang pakaiannya udah comang-camping juga sampai ada anjing datang kepada kakinya ya. Berarti dia sudah kotor sekali dan tapi bapaknya memeluk dia dan menyediakan pakaian baru gitu ya, pakaian baru ya. Dan gimana mau merestorasi di dalam kedudukannya lagi ya sebagai anaknya. Tuhan menerima kita, mengasihi kita, mengampuni kita, memberikan kita kemuliaan kembali. Ini adalah kasih Allah kepada kita. Bapa mengasihi kita, menerima kita kembali dan merangkul kita ya. Teman-teman dalam Kristus Yesus, apa makna kita sebagai anak Allah? Apa makna kita sebagai anak Allah? Kalau kita mau renungkan satu ayat ya, mungkin ada hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Minta satu orang bacakan lagi ya. Siapa saja bisa bacakan? Hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Teman-teman dalam Kristus, ini hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Gimana ya, bahwa Bapa duniawi aja tahu kalau kita mau minta apa, dia kasih yang terbaik bagi kita ya, bagi kita. Bapa duniawi pun nggak akan memberikan yang jelek pada kita ya. Apalagi Bapa surgawi, itu satu argumen dari yang lesser to greater ya, dari yang kecil kepada yang besar gitu ya. Bapa duniawi aja nggak sampai gimana, apalagi Bapa surgawi gitu ya. Kalau kita lihat dia akan memberikan Roh Kudusnya, kalau kita ketuk, kita minta, kita cari, kita akan diberikan Roh Kudus. Warisan terbesar Roh Allah itu sendiri, Roh penghibur, Roh Kudus yang akan memimpin kita, menyertai kita, yang adalah materai keselamatan kita. Ini luar biasa teman-teman. Kita bisa sampai sekarang menjadi anak-anak Allah itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita yang bisa membuat kita memanggil ya Aba ya Bapa. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada kita ya. Nah teman-teman, ada hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Kita ada lagi yang bisa bacakan lagi? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi,
Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Saudari Prilia. Nah teman-teman dalam Kristus Yesus, kalau kita renungkan ya, Bapa di surga itu memelihara kita ya. Burung-burung di udara aja dia pelihara, apalagi kita yang jauh melebihi semuanya itu. Maksudnya dari burung-burung itu ya, kita adalah anak-anaknya. Tuhan akan pelihara kita ya, Bapa di surga akan melihara kita ya. Dan jadi kita sebagai GKM, jangan kita khawatir, kita disertai oleh Roh Kudusnya, kita diberikan kecukupan, kita dipelihara, itu adalah hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Bapa mengasihi kita teman-teman. Teman-teman dalam Kristus Yesus, kasih Allah itu sangat besar ya. Kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita bisa memanggil dia Bapa. Nah teman-teman, kasih Allah itu dibuktikan bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Mungkin kita mikir ya, kita anak adopsi Bapa. Kalau Kristus itu anak tunggal Bapa ya. Mana sih yang lebih tinggi, ada anak adopsi atau anak kandung? Secara status. Kalau kita lihat secara ini ya, kalau kita lihat ya, kalau kita dalam anak ya, kalau seseorang mengadopsi anak, biasanya tuh orang yang diadopsi sama yang anak kandung, anak asli, biasanya anak asli lebih disayang, betul nggak teman-teman? Pasti ya, itu secara umum begitu ya. Itu udah natur manusia ya. Nah, kalau kita lihat kalau misalnya teman-teman misalnya ada orang yang belum punya anak gitu ya, terus udah gitu mengadopsi anak. Secara umum lah, secara manusiawi alamiah banget ya. Yang diadopsi itu kemudian mungkin udah mengadopsi anak, tiba-tiba punya anak lagi gitu ya. Anak asli, anak kandung. Pasti yang lebih disayang itu anak kandung gitu, anak yang asli gitu, yang dari darah daging kita gitu ya. Nah, kita kan pikir, wah kita anak adopsi nih. Jadi mungkin kita kurang disayang nih, karena ada adopsi kan bisa diabaikan kalau dalam dunia ya, betul nggak ya? Dalam dunia itu nggak terlalu disayang, kadang-kadang ada story seperti itu ya. Nah, teman-teman, saya ingin membawa kita ke dalam konteks perjanjian baru. Waktu apa yang disebut dengan anak adopsi itu seperti apa? Sebelumnya saya membacakan dulu satu ayat ya. Ini doa Yesus ketika di bagian doa Yesus untuk murid-muridnya di Yohanes 17 ya. Doa Yesus di ruangan atas ketika mereka bersekutu sebelum peristiwa penyalipan ya, sebelum Getsemani dan penyalipan di Yohanes 17. Ini dikatakan seperti ini doa Yesus. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Coba saya ajak kita merenungkannya. Ini kalimat yang luar biasa teman-teman. Doa Yesus dikatakan bahwa engkau di dalam aku supaya mereka menjadi sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Kristus. Ini kata-katanya pakai itu loh. Ada tafsiran yang mengatakan pakai kasih yang sama, karena tentu ada kasih agape ya. Bapa mengasihi kita sama seperti dia mengasihi Kristus. Coba bayangkan, ini luar biasa loh teman-teman. Allah adalah kasih. Allah Tritunggal adalah kasih. Allah Tritunggal saling mengasihi. Allah Tritunggal adalah Allah orang Kristen. Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, dan semuanya gitu ya. Dan ini adalah kasih yang saling mengasihi di dalam internalnya Allah, dalam intratrinitariannya Allah ya. Tapi Allah mau membagikan kasih itu kepada kita ciptaannya dengan kasih yang sama. Bayangkan, dari kasih pencipta diberikan kepada kita yang ciptaannya, kasih yang sama seperti Allah mengasihi Kristus.
Ini luar biasa teman-teman. Kita itu berharga bukan karena kita berharga karena Tuhan. Karena apa kita berharga? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, maka kita berharga. Bukan karena kita itu berharga pada dirinya sendiri. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita berharga. Teman-teman, kalau kita renungkan ya, apa itu adopsi dalam budaya perjanjian baru ya? Adopsi dalam budaya Romawi adalah mereka yang diadopsi punya status penuh. Anak adopsi tidak diperlakukan sebagai sekadar tambahan, tetapi sah menjadi anak dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Ini adalah di perjanjian baru ya, di dalam budaya Romawi. Jadi kalau kita lihat bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Greek, tapi dalam budaya Romawi ya. Jadi kita lihat pada saat itu ditulis dalam konteks seperti itu. Orang yang diadopsi itu diputuskan dari masa lalu, begitu diadopsi ia nggak memiliki hubungan dengan keluarga lama. Semua hutang, kewajiban, dan ikatan lama dianggap lunas. Ini berarti apa artinya? Kita diputuskan dari masa lalu, begitu kita diadopsi, kita tidak lagi memiliki hubungan dengan dosa, dan Kristus sudah memberikan dirinya menjadi menanggung dosa kita gitu, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi kita dapat ahli waris kerajaan surga. Ahli waris yang sah, anak adopsi otomatis berhak mendapat warisan dari ayah barunya. Kita mendapat ahli waris kerajaan surga. Dan adopsi dalam budaya Romawi itu nggak bisa dibatalkan, teman-teman. Nggak bisa dibatalkan. Dalam banyak kasus, adopsi dianggap lebih permanen dibandingkan kelahiran biologis karena adopsi adalah keputusan hukum yang disengaja. Ini yang luar biasa teman-teman dalam budaya Romawi itu ya. Makanya kita lihat adopsi itu bukan kecil loh, bukan maknanya kecil. Anak biologis bisa diterlantarkan, namun anak adopsi tidak bisa diterlantarkan. Tahu apa yang meaningnya apa? Kristus diterlantarkan dan kita diterima. Kristus adalah anak tunggal Bapa yang dikasihi, diterlantarkan, anak yang asli. Tapi kita adalah anak adopsi yang diterima. Seringkali kita pikir nggak masuk akal, ini satu kebodohan, betul nggak? Seperti satu kebodohan. Salib itu kebodohan bagi mereka yang nggak percaya. Tapi bagi kita yang percaya itu adalah kekuatan Allah, itu adalah kasih Tuhan. Teman-teman sangat berharga karena Allah mengasihi kita. Kita GKM dikasihi Allah, teman-teman. Kristus ditelantarkan, anak yang asli ditelantarkan, tapi kita anak adopsi diterima. Oh, betapa kasih Tuhan pada kita, teman-teman. Itu identitas kita. Itu identitas kita. Tuhan mengasihi kita. Jangan kita cari identitas kita di tempat lain. Karena identitas kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita perform ini, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita punya harta, bukan karena kita pendidikan tinggi, tapi karena kita dikasihi Tuhan, teman-teman. Kasih Allah dinyatakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan menoreh hidup yang kekal, teman-teman. Kasih Tuhan dinyatakan kepada kita. Kalau dalam terjemahan AYT dikatakan bahwa karena Allah sangat mengasihi dunia ini, ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Memberikan kasih gitu ya. He gave us his only begotten son. His only son. Satu-satunya anak Allah yang dikasihi Bapa diberikan kepada kita menjadi korban untuk pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang berdosa, dosa kita diberikan kepada Kristus, dan Kristus yang tidak berdosa, kebenarannya diberikan kepada kita. Ketika Bapa melihat kita, Dia melihat Kristus di dalam diri kita. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Sungguh luar biasa. Kasihnya kepada kita. Ada transaksi di kayu salib. Dosa kita ditimpakan kepada Kristus. Kristus dianggap seperti Dia berdosa, dan kebenarannya diberikan kepada kita. Dan kita dianggap seperti kita benar. Begitu kasih Tuhan pada kita, teman-teman. Karena itu saya ajak kita refleksi. Identitas kita dan nilai diri kita bukan apa yang kita lakukan, perbuat, atau produktivitas kita, ataupun
apa yang ada pada diri kita, tapi karena relasi kita dengan Bapa, diberikan kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita diberikan, kita menerima Kristus, diberikan hak supaya menjadi anak-anak Allah, diberikan Roh Kudus yang menyertai kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, teman-teman. Kita beroleh hak istimewa, dipelihara Tuhan, diberikan keselamatan, bahkan anak adopsi itu nggak bisa lagi dibatalkan. Keselamatan kita itu adalah untuk selama-lamanya, assurance of salvation, adanya kepastian keselamatan sebagai anak adopsi. Kristus anak tunggal Allah diberikan kepada kita untuk keselamatan kita, untuk bagi anak adopsi. Puji Tuhan, ini adalah identitas kita yang berharga. Maka itu, Ciao, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, GKM dan caregiver, kita harus merasa diri kita adalah orang yang berharga ya, walaupun kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, tapi Tuhan mengasihi kita. Jadi terus kita maju untuk belajar di dalam step by step untuk mengasihi Tuhan ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini, untuk perenungan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, memberikan Kristus anakmu yang tunggal, supaya kami boleh diadopsi menjadi anak-anak Allah Tuhan, supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ketika kasih-Mu begitu luar biasa menerima kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.